Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel Kitabu Ilmi. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih diberikan kesempatan untuk kembali membuat konten yang berkaitan tentang ajaran agama Islam. Yang mana pada saat ini saya sengaja memilih judul tunduk dan patuh, yang insya Allah saya akan membahas apa ya yang dimaksud dengan tunduk itu dan apa yang dimaksud dengan patuh itu, atau kata lainnya taat ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bila kita bicara tentang tunduk teman-teman ya dan patuh, itu pasti erat kaitannya dengan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena Islam itu sendiri secara istilah ya atau terminologinya itu memiliki arti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keselamatan, atau secara bahasanya kita bisa mengartikannya itu adalah keselamatan ya. Karena akar kata dari Islam itu sendiri adalah salimah, yang artinya adalah selamat, memperoleh keselamatan. Jadi ada 2 poin ya teman-teman yang bisa kita ambil, tunduk dan patuh. Baik, apa tunduk itu dan apa patuh itu? Ini adalah 2 hal yang berbeda ya. Tunduk itu adalah sebuah pengakuan ya. Pengakuan. Tapi kalau patuh itu adalah suatu ketaatan ya. Suatu ketaatan terhadap aturan ya. Suatu ketaatan terhadap aturan. Nah, bila kita bicara masalah ketundukan atau pengakuan, tentu seorang muslim itu memiliki ketundukan. Dan insya Allah saya meyakini setiap muslim itu pasti tunduk ya, khususnya terhadap 6 rukun iman ya. 6 rukun iman, yang mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada kitab-kitab ya, kitab-kitab, kita beriman kepada Rasul dan Nabi ya, Nabi dan Rasul. Kita juga beriman pada hari kiamat, hari akhir ya, atau hari akhir, dan qada dan qadar. Ini adalah ketetapan Allah ya, qada dan qadar. Dan insya Allah saya meyakini seorang muslim pasti dia akan tunduk dengan 6 rukun iman ini. Yang membedakan kita ya antara Islam dan non muslim tentunya ya, yang bukan beragama Islam itu mungkin mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada setiap malaikat Allah, tapi mereka tidak beriman kepada sebagian kitab-kitab Allah, yang mana Allah banyak menurunkan kitab ya, salah satunya Zabur, Taurat, dan juga Injil, dan juga Al-Quran ya, dimana kita sebagai muslim kita mengimani semua kitab-kitab itu, karena itu Allah sebutkan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Jadi semuanya kita imani, dari kitab Zabur, dari kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran yang terakhir, kita beriman kepada semua kitab tersebut. Tapi di sini mungkin Nasrani tidak mengimani Al-Quran, Yahudi tidak mengimani Al-Quran, dan juga Nasrani tidak mengimani Nabi Muhammad. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad, dan juga orang-orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW. Maka mereka gugurlah di poin-poin ini ya. Ini yang mungkin saya bisa dapatkan ya. Karena itu mereka tidak termasuk dalam konteks tunduk ini. Mereka gugur di dalam konteks tunduk. Karena itu kita sebagai orang Islam, dan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri dengan kitab-kitab Allah dan juga Rasul-Rasul Allah. Nah, mungkin itu dalam konteks tunduk ya, dalam konteks tunduk. Terus kalau kita masuk ke dalam konteks patuh atau taat, itu adalah suatu ketaatan terhadap aturan atau perintah juga bisa ya, terhadap perintah. Nah, saya yakin
kita bermasalah di konteks patuh ini ya. Bila di dalam kalimat patuh atau taat, seorang muslim itu mungkin tidak bisa ya secara 100% untuk melakukan sesuatu ketaatan itu secara sempurna. Khususnya di zaman ini ya, kecuali Nabi dan Rasul dan para sahabatnya ya mungkin insya Allah dan orang-orang soleh ya. Tapi sekarang saya mengangkat ini penting ya, patuh atau taat ini ya. Patuh atau taat ya. Karena kita melihat fenomena sekarang, kita berislam tapi kita tidak taat. Kita bisa menemukan dalilnya di surat An-Nisa di ayat 59 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, di situ Allah sudah memberikan keterangan ya di dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dan juga kepada Rasul. Jadi sudah sangat jelas sekali ya. Kita kalau memang mengaku seorang Islam yang beragama Islam, maka kita harus mengikuti dalil ini. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Dan juga kita bisa menemukan itu di surat Nur ya. Surat Nur juga. Surat 24 di ayat 54. Dan juga kita bisa menemukan itu di surat An-Nisa juga di ayat 80. Nah, ini berkaitan tentang perintah Allah dalam ketaatan ya. Di mana Allah memerintahkan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Di mana taatnya itu bisa kita dapatkan ya. Mungkin sebagiannya itu di rukun Islam ya. Kita bisa mendapatkan di rukun Islam. Di mana itu ada 5 rukun Islam ya. Yang pertama syahadat ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu ya. Nah, ini baru 5 ya, belum perintah-perintah Allah yang lain. Banyak sekali ya. Seperti Allah melarang, itu juga perintah ya, termasuk perintah larangan ya. Seperti kita jangan sombong, jangan riba, jangan menggibah. Yang menggibah ini gosip ya, membuka aib orang lain, itu termasuk dalam menggibah ini ya. So ini riya. Dan juga berzina, berjudi, ini semua termasuk larangan ya, atau perintah larangan. Ini perintah untuk dikerjakan, amal soleh, amal baik, dan ini perintah larangan agar kita tidak melakukan amal buruk. Nah, kenapa saya konsen di poin ini saja ya? Karena kita muslim. Saya yakin kalau untuk konteks ini seorang muslim udah lulus lah ya, saya yakin insya Allah. Tapi kita sering gugur di konteks taat. Kita mengaku Islam tapi kita sering bermasalah di konteks ini. Jangankan kita bicara tentang zakat nanti dulu, kita bicara puasa, kita nanti bicara haji, kita bicara ini dulu, sholat. Karena ini fondasi sekali ya, basic sekali sholat. Berapa banyak seorang muslim, khusus di Indonesia saja, yang kita itu dikuasai muslim ya. Kebanyakan orang Indonesia itu orang muslim semua. Tapi berapa banyak kita bisa dapatkan orang yang sholat di saat Allah memanggil untuk sholat ya. Berapa kali Allah memanggil kita di dalam azan itu ya, ayalah sholat, ayalah sholat. Tapi berapa banyak seorang muslim di Indonesia ini yang sholat? Nih, tanya besar. Ini sudah salah satu bentuk ketidaktaatan. Dan itu berbahaya sekali teman-teman. Puasa ya. Saya berbicara puasa ini bukan bicara puasa Senin Kamis ya, puasa sunnah. Mungkin kita bicara tentang puasa Ramadan. Berapa banyak di sini seorang muslim yang benar-benar menyambut bulan Ramadan itu untuk melakukan puasa 30 hari full ya, atau 29 hari ya, dengan niat yang benar-benar mengharapkan ridho Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Berapa banyak seorang muslim yang melakukan itu? Nah ini tanya. Berapa banyak yang tidak taat di sini? Berapa banyak? Kalau haji mungkin bagi yang mampu ya. Kita bahas lain waktu saja. Dan ini poinnya ini. Banyak. Berapa banyak seorang muslim yang sombong ketika Allah titipkan kekayaan, ketika Allah titipkan kepintaran atau keilmuan, ketika Allah titipkan jabatan, dia sombong. Ini sudah salah satu bentuk ketidaktaatan.
Berapa banyak orang yang melakukan sholat tapi dia riba? Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi dia masih riba? Berapa banyak orang yang melakukan sholat tapi dia masih menggibah, dia masih berzina, dia masih berjudi dan maksiat-maksiat yang lain. Dan itu sangat berbahaya teman-teman. Dan semoga kita tidak menjadi hamba-hamba yang terus melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ini ya. Dan meninggalkan perbuatan perintah ini juga maksiat. Ini juga bermaksiat. Kalau kita tidak melakukan ini maksiat. Kalau kita melakukan ini juga maksiat. Maka ini harus kita tinggalkan, ini yang kita kerjakan. Sesimpel itu. Dan Allah sudah banyak mengutarakan ya. Salah satunya itu di surat Al-Hajj ya. Allah mengutarakan di surat Al-Hajj, surat nomor 22 di ayat 11. Mungkin kita hapus saja dulu. Di ayat 11. Di surat Al-Hajj. Al-Hajj. Surat nomor 22 di ayat 11. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Nah, di situ Allah terangkan. Di antara manusia ada yang menyembahku kata Allah, tapi hanya di tepi saja. Yang dimaksud di tepi itu tidak dengan keyakinan penuh ya, atau bisa dibilang ragu-ragu. Mereka ragu-ragu. Maka jika ia memperoleh kebajikan kata Allah, dia merasa puas kata Allah. Tapi kata Allah, jika dia memperoleh cobaan, ketika kami berikan cobaan, dia malah berbalik ke belakang kata Allah. Nah, ini makna berbalik ke belakang ini, mereka malah melupakan Tuhan itu, melupakan Allah itu sendiri. Mereka malah menganggap kenapa saya diberikan cobaan, kenapa saya diberikan ujian yang berat. Dia malah meninggalkan segala sesuatunya itu. Padahal kemarin di video sebelumnya saya sudah menerangkan ya, ketika Allah memberikan cobaan itu adalah tanda kebaikannya Allah. Untuk Allah memberikan kita itu ampunan, rahmat dan petunjuk. Nah, tapi di sini Allah terangkan ada sebagian di antara manusia itu yang malah berbalik ke belakang ketika kami memberikan cobaan. Mereka itu hanya merasa puas saja kalau mereka itu kami berikan kebajikan kata Allah. Nah itu mereka inilah orang-orang yang rugi kata Allah. Orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat kata Allah. Dan itulah kerugian yang nyata. Dan ini Allah sendiri yang menyatakan ini ya. Dan tidak ada keraguan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita yang menyatakan ini, maka sangat berbahaya sekali ya kalau kita termasuk orang-orang yang sangat merugi ini ya Allah. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang tidak taat tersebut ya, yang ragu-ragu di dalam keimanan tersebut. Jangan ragu ya. Terus juga Allah menambahkan di ayat seterusnya di mana Allah berfirman, dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya kata Allah. Dan itulah kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh kata Allah. Nah, Allah sudah menyatakan itu adalah suatu kesesatan. Kalau kalian kuberikan cobaan, tapi kalian malah berbalik ke belakang dengan kelalaian itu kata Allah. Dengan kelalaian itu tidak mau taat kata Allah. Malah mencari hiburan lain atau mencari menyeru kepada yang lain kata Allah. Itu sangat berbahaya sekali. Itulah kesesatan yang jauh kata Allah. Sang kita akan semakin jauh dari yang namanya pertolongan tadi ya. Dari ampunan, rahmat dan petunjuk tadi. Sangat jauh. Dan di situ juga Allah banyak menerangkan ya, di mana Allah sudah menyatakan ya, orang yang tidak mau tunduk dan patuh itu di zaman dulu sudah banyak Allah binasakan ya, seperti kaum Nuh, kaum Ras, kaum Samud, dan juga kaum Ad, kaum Firaun, kaum Lut, dan juga kaum yang lainnya ya, seperti kaum Aika, kaum Tuba, di mana mereka itu mendustakan rasul-rasulnya. Ya seperti kaum Firaun, mereka mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, di mana mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam ya. Tapi Allah tenggelamkan ya pada saat itu. Firaun itu Allah tenggelamkan di Laut Merah. Dan juga kaumnya Nabi Lut ya, kaum Sodom mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu ya, di mana laki-laki menyukai sesama laki-laki, di mana Allah binasakan mereka dalam satu malam ya. Nauzubillah ya, semoga kita tidak termasuk yang Allah berikan hukuman-hukuman seperti itu karena kita tidak mau taat. Makanya semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memperbaiki diri untuk kembali taat kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan di surat An-Nisa tadi yang di awal tadi ya, di ayat 59 tadi. Kata Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasul kita SAW sunnahkan ya, yang bisa kita dapatkan itu di dalam sunnah-sunnah Rasul, itu kita kerjakan.
Sesungguhnya kan seorang muslim itu adalah sami'na wa ta'na ya. Kami mendengar dan kami taat. Ciri seorang mukmin dan muslim itu adalah kami mendengar dan kami taat. Jadi apapun yang didengarnya dari seorang rasul dan juga apa yang difirmankan Allah, yang diperintahkan Allah, mereka akan taat. Itu kuncinya adalah taat. Kuncinya adalah taat. Karena ketaatan inilah yang akan menyelamatkan kita, teman-teman, dari api neraka ya. Sangat berbahaya sekali ya kalau kita tidak taat. Lawan kata dari taat ini adalah maksiat ya. Nah, lawan kata dari taat ini adalah maksiat ya. Mungkin kalau saya bikin tabel sini ya. Taat itu adalah amal baik. Maksiat itu adalah amal buruk. Bila saya ilustrasikan ya. Bila kita melakukan suatu ketaatan ya, maka grafiknya seperti ini. Nah, ini kalau kita melakukan di bawah ini adalah amal buruk ya. Kalau kita sedikit saja melakukan amal buruk, maka amal baik ini secara otomatis akan mengecil ya, tidak akan sama lagi. Mereka akan mengecil. Bila kita semakin banyak melakukan amal buruk, maka ini mungkin semakin mengecil ya. Ini secara kualitas akan semakin mengecil, cenderung menghilang mungkin. Karena teorinya ketaatan itu, amal baik itu tidak mungkin bisa bersanding dengan yang namanya amal buruk. Kenapa seperti itu? Ya sangat jelas. Karena orang taat itu tidak mungkin maksiat. Dalam artian ketika dia melakukan itu dengan benar ya, ibadahnya itu dengan benar. Kalau orang masih banyak bicara, saya sudah sholat, tapi saya masih melakukan riba, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Itu prinsipnya. Karena amal baik itu pasti mengantarkan kita kepada suatu kebaikan. Di mana Allah berfirman kan, kalau kita mengerjakan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kita benar sholatnya, maka amal buruk ini akan secara otomatis akan berkurang. Kalau kita semakin tinggi grafik ibadahnya, pasti secara otomatis perbuatan amal buruknya akan berkurang, maksiatnya akan berkurang. Tapi kalau kita tinggikan amal buruk kita di sini, maka amal baik kita akan berkurang. Seperti itu, ilustrasinya seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Jadi tidak pernah ada yang namanya bersanding antara amal baik dan amal buruk, antara taat dan kemaksiatan itu sendiri. Silakan dibuktikan di perjalanan hidup kita buktikan saja. Kalau kita taat, secara otomatis insya Allah, maka perbuatan buruk itu akan berkurang atau menghilang ya. Tapi kalau kita lebih banyak melakukan kemaksiatan, pasti yang namanya ketaatan kita itu akan berkurang. Dimana kita sholatnya itu pengen buru-buru, dimana kita itu baca Qurannya males-malesan, dimana kita itu lebih banyak menghabiskan waktu kita itu terhadap perbuatan yang sia-sia. Berapa banyak sekarang yang kita dapatin seorang muslim yang melakukan seperti itu, yang mereka itu lebih mencintai kehidupan dunia ini ya, seperti nonton, seperti ngobrol, nongkrong. Mereka mungkin sholat, tapi mereka habis sholat mereka nongkrong, mereka ngobrol, mereka malah memilih itu daripada ketimbang mengkaji Al-Quran, mereka menuntut ilmu, mereka ikut majelis talim atau mendengarkan ceramah. Media-media itu dimanfaatkan untuk belajar tentang agama Islam ini sendiri, tapi lebih memilih tentang acara gosip atau drama, dan itu sungguh ya, sungguh menyesatkan kata Allah, sungguh menyesatkan kata Allah. Ketika kita diberikan cobaan, berapa banyak hamba-hamba Allah yang beragama Islam itu malah mencari pelarian selain agamanya sendiri. Berapa banyak kita itu ketika Allah kasih cobaan, kita bukannya sholat, tapi malah kita mencari hiburan di luar sana. Kita malah curhat kepada teman. Dia menyeru kepada selain Allah, katanya, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Dan itulah kesesatan yang jauh, kata Allah. Dan itu sangat merugi sekali ya. Dan semoga teman-teman ya tidak menjadi hamba-hamba Allah yang dilalaikan ya dengan program-programnya fitnah di zaman yang sekarang ini ya. Mungkin terlalu panjang bila saya jelaskan kenapa fitnah itu bisa terjadi. Tapi kembalilah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi hamba yang taat ya. Benar-benar menjadi hamba yang taat. Seperti Allah firmankan tadi di surat An-Nisa tadi ya, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya pada saat ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan Allah memberikan ampunan kepada kita atas semua dosa-dosa kita dan Allah melimpahkan rahmat ya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.
Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menikmati surganya Allah itu yang penuh dengan kenikmatan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurang ini yang bisa saya sajikan. Tentu kalau ada kesalahan pasti itu datangnya dari saya, dan kalaupun memang ada kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.